Pemirsa, perintah pengerahan prajurit TNI mengamankan lingkungan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia menuai polemik. Koalisi masyarakat sipil menilai tugas dan fungsi TNI seharusnya fokus pada aspek pertahanan. Dan untuk membahasnya kami telah terhubung sambungan daring dengan narasumber dengan Bapak Muhammad Isnur selaku Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI. Selamat sore Mas Isnur. Selamat sore Mas Heranov dan seluruh pemirsa CNN Indonesia TV. Ya, perlu kami tegaskan di sini disclaimer, kami juga turut mengundang sejatinya dari pihak TNI, baik itu Kadis Penat maupun dari Kapuspen TNI, Pak Kristome, tapi belum bisa bergabung karena fokus pada penanganan di Garut. Kita ke Anda saja, Mas Isnur, dengan klaim TNI ini yang sudah kerjasama, klaimnya sejak 6 April 2023. Ada nota kesepahaman di situ, Mas Isnur, klaim dari pihak TNI, di mana TNI diperbantukan untuk kejaksaan. Respon Anda? Iya, pertama TNI, Kejaksaan, dan seluruh institusi di Indonesia itu harus memperhatikan dengan seksama dasar hukum atau landasan yuridis ya dari setiap kegiatan. Karena jika tidak, tentu itu dianggap ilegal, dianggap bertentangan dengan undang-undang. Dan tentang operasi militer, baik itu perang maupun selain perang, itu diatur di Undang-Undang TNI. Baik Undang-Undang TNI yang lama maupun Undang-Undang TNI yang baru gitu. Undang-Undang TNI yang lama jelas, setiap operasi militer dan perang itu harus berdasarkan keputusan politik presiden dengan persetujuan dari DPR. Pertanyaannya adalah apakah pengerahan pasukan ya, ini hampir lebih dari 5.000 kalau kita hitung ya. Ada 500 lebih ke kejaksaan, masing-masing kalau di Kejaksaan Tinggi ada 30 dan di Kejaksaan Negeri 10 orang, itu lebih dari 5.000 pengerahannya. Itu operasi yang besar sekali. Pertanyaannya apakah ada perintah dari presiden dan persetujuan DPR? Dengan artian apa? Harus diuji sebenarnya landasan proporsionalnya, sejauh mana urgensinya, sejauh mana kegentingannya. Dan kalau kita lihat sebenarnya tugas pengamanan, tugas keamanan itu tugas kepolisian. Betul bahwa TNI bisa diperbantukan ya di pasal 7 poin B angka 10 itu membantu kepolisian dalam keamanan. Pertanyaannya kok sekarang kepolisiannya malah tidak jaga, malah langsung TNI. Itu pun kalau pakai standar Undang-Undang TNI yang baru, perbantuan atau operasi militer perang itu harus dengan peraturan yang dibentuk dulu, peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Nah sekarang ini semua belum ada, landasannya hanya MOU saja. Nah ini yang berbahaya dalam konteks negara hukum ya, karena undang-undang dilewati oleh MOU, dilewati oleh surat perintah. Dan kita tentu meminta ketegasan dari Komisi 1 dan Presiden agar TNI dan Kejaksaan ini menghormati hukum. Jangan sampai kemudian melaksanakan sesuatu tanpa landasan hukum yang kuat. Seperti itu Mas Heranov. Tapi kalau klaim dari TNI, Mas Isnur, ini hanya sifatnya perbantuan, rutin, dan upaya pencegahan preventif atas terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya. Ini niat baik sebenarnya. Ini kan kayak satpam sebenarnya. TNI jadi satpam di kejaksaan kan sebenarnya. Itu yang menurut saya sangat tidak tepat juga dari landasan pokok tugas fungsi TNI yang harusnya fokus pada pertahanan gitu. Harusnya dia fokus ngurusin ancaman kedaulatan, ancaman senjata atau bersenjata gitu. Nah pertanyaannya, hal seperti apa sih yang akan terjadi sekarang, seurgen apa sih? Apakah akan ada pertempuran, akan ada penyerbuan kepada kantor-kantor kejaksaan sehingga perlu menurunkan satuan tempur di setiap kantor kejaksaan dengan alat kelengkapan gitu. Itu menurut saya sangat berlebihan ya. Dan ini tidak pada fungsinya. Jadi kita harus kembali sebenarnya mendudukan sesuatu pada ketentuan yang ada, pada porsinya yang sesuai gitu. Kalau alasannya adalah menjaga objek vital, itu harus dievaluasi sejauh mana vitalnya gitu. Makanya penting mendudukannya di peraturan pemerintah atau di keputusan politik negara. Gitu, seperti itu. Kalau saya bacakan kembali ya 8 poin yang menjadi kerjasama antara TNI dengan Kejaksaan, diantaranya adalah pendidikan dan juga pelatihan, pertukaran informasi untuk kepentingan penegakan hukum, kemudian penugasan prajurit TNI lingkungan Kejaksaan RI, penugasan jaksa sebagai supervisor di Auditorat Jenderal TNI. Respon Anda 4 poin ini, Mas. Setelah itu 4 poin lagi kemudian. Ini kan semuanya adalah operasi militer dan perang. Harus dipandang sebagai operasi. Maka ini harus dievaluasi. Jadi MOU ini sebenarnya bukan hanya dengan kejaksaan, tapi MOU TNI dengan banyak lembaga seperti dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat,
dengan BUMN, dengan banyak perusahaan swasta. Itu harus dievaluasi semua. Karena itu justru mengurangi atau berdampak pada profesionalitas TNI. TNI kan kalau kita baca peraturannya di pasal 2, 3, 4, 5 tentang apa itu yang TNI yang profesional, dia harus fokus pada tugas pokok dan fungsinya dan bertindak dengan dasar hukum. Jadi ini adalah sebuah pertaruhan. Apakah ada lembaga negara yang masih menghormati supremasi hukum, gitu, dan supremasi sipil? Kenapa? Karena kontrol TNI di bawah sipil. Panglima TNI tidak bisa mengerahkan pasukan tanpa perintah atau persetujuan dari presiden. Jadi ini harusnya berdasarkan perintah dari presiden dengan persetujuan dari DPR. Itulah pokok dari supremasi sipil. Nah sekarang ini ada pengerahan, ada operasi besar-besaran tanpa kira-kira perintah dari presiden, itu kita pertanyakan. Tentunya makanya Presiden Pak Prabowo harus mengevaluasi surat perintah ini gitu. Dan juga Komisi 1 ya. Karena apa? Karena supremasi sipil itu yang bisa jaga ya mereka. Kami ini hanya bisa mengkritik, tapi yang bisa mengevaluasi, yang bisa mengkoreksi adalah Komisi 1 DPR. Maka kepada anggota DPR harap mengevaluasi ini gitu. Jangan sampai kita terjebak pada situasi semakin luasnya dui fungsi. Jadi kan kemarin ketika revisi undang TNI kan dibahas tuh, ini nggak ada dui fungsi, ini nggak ada dui fungsi, ini ada dui fungsi. TNI fungsinya bukan hanya pertahanan tapi ngurusin keamanan, ngurusin jadi satpam kantor pemerintahan kira-kira gitu, kantor kejaksaan gitu. Nah pertanyaan besok kan bisa jadi besok tentara jagain kantor kelurahan, jagain kantor camat, jagain kantor bupati, bisa jadi seperti itu kalau tidak dikoreksi ya. Dan kalaupun kita simak pernyataan dari Kejagung, Pak Haris Regar dari pihak penerangan hukum ataupun dari Kapuspen Kejagung, Mas Isnur ya, tidak menampik meminta bantuan dari TNI. Responnya seperti apa? Iya, itu kan bantuan itu dalam bentuk namanya operasi militer selain perang. Jadi gini loh, negara ini tuh diatur dengan undang-undang, bukan dengan semaunya, bukan dengan MOU antar lembaga terus jadi dasar hukum. Tidak bisa. Dasar hukum dalam negara ini adalah undang-undang. Maka kembalilah ke undang-undang TNI, ke konstitusi, kepada undang-undang kejaksaan, pada undang-undang KUHAP gitu. Disitulah semua akan terlihat sebenarnya bagaimana seharusnya penjagaan itu. Jadi ada permasalahan mungkin, ada ketakutan mungkin, tapi tidak lantas dengan solusinya menggunakan tentara untuk menjadi penjaga satpam keamanan di kejaksaan. Bisa dengan solusi-solusi lain gitu. Seperti itu. Dan menarik-narik militer ke dalam keseluruhan elemen sistem hukum pidana, apakah jelas bertentangan dengan supremasi sipil, supremasi hukum, menurut Anda? Iya, sangat jelas, sangat jelas. Ini wilayah penegakan hukum, ini wilayah keamanan, harusnya dia pada wilayah di mana dia adalah urusan-urusan sipil. Tentara tidak boleh tergoda, tidak boleh masuk gitu. Kecuali tadi saya bilang, kecuali ada situasi yang sangat darurat, gangguan keamanannya benar-benar chaotic ya, sehingga tidak mampu aparat keamanan, orang-orang sipil ini menangani. Misalnya gini, ancaman takut ada ancaman teroris. Kan ada Densus, ada BNPT. Ancamannya kartel narkotik, ada BNN. Ada Dit Narkoba. Ancamannya apalagi? Banyak sekali satuan-satuan keamanan sebenarnya yang sudah dibentuk negara ini untuk menangani segala potensi gangguan. Jadi kita mari dudukan lagi sesuai aturan yang ada. Jangan sampai kita bersama-sama mendiamkan kira-kira ya perusakan demokrasi dan negara hukum di Indonesia. Jangan biarkan sendi-sendi demokrasi yang sudah dibangun rapi selama ini. Kita apresiasi reformasi TNI, sekarang mundur kembali jauh ke belakang gitu. Meskipun ini klaim dari TNI juga, Mas Isnur, surat telegram yang dikeluarkan tersebut tergolong sebagai surat biasa atau SB di lingkungan TNI, substansinya adalah mengatur kerjasama pengamanan antar institusi. Sah-sah saja nampaknya. Itu kita lihat siapa sih yang buat, itu kan asisten operasi. Di bawah perintah Kasat, di bawah perintah Panglima. Jadi ini adalah operasi militer. Ini adalah operasi militer, pengerahan pasukan sedemikian rupa, bahkan sepasukan tempur dengan alat kelengkapan, itu operasi militer. Jadi ini bukan penjagaan seperti biasa, karena militer hanya ada dua caranya, operasi militer selain perang. Nah ini operasi militer selain perang. OMSP diatur di pasal 7. Dan pasal 7, ya, poin B ayat 4-nya dijelaskan, OMSP itu termasuk perbantuan-perbantuan seperti ini ya, membantu kepolisian untuk keamanan, harus diatur dengan PP, peraturan pemerintah, dan atau peraturan presiden.
Dan sekarang belum ada PP-nya, belum ada Perpresnya gitu. Landasannya hanya MOU. Nah inilah MOU inilah yang selama ini dijadikan rujukan. Dan itu tidak benar karena MOU bukan landasan hukum, bukan dasar hukum yang legal dalam kategori Indonesia. Apa dasar hukum yang sah dan dijadikan pegangan buat semua? Ya undang-undang gitu. Baik. Nah kalau MOU dasarnya besok-besok bisa jadi CNN bikin MOU ya dengan TNI, misalnya CNN minta dijagain panser, sehari ada 10 panser jagaan bisa kalau dasarnya MOU. Nah itu ya nggak boleh. Kita harus dudukan kembali kepada undang-undang di mana fungsi, di mana peran, di mana mandatnya itu jelas diatur di undang-undang. Jangan sampai itu disimpangi. Oke, ada poin lain yang menjadi highlight nih Mas, klaim dari TNI sendiri terkait dengan kegiatan pengamanan ini juga berkaitan erat dengan keberadaan Jaksa Agung Muda, pidana militer, atau Jampitmil di struktur kejaksaan Mas Isnur. Nah, dengan kehadiran prajurit TNI dalam pengamanan dinilai sebagai bentuk dukungan terhadap struktur baru itu yang diatur secara hierarki. Ini bagaimana? Iya. Ada struktur baru di kejaksaan. Iya. Di pasal 47 Undang-Undang TNI itu ada namanya penempatan. Penempatan itu TNI bisa menduduki jabatan di wilayah sipil. Tapi itu ada aturannya. Itu ada aturannya yaitu dipanggil, diundang, dia juga tunduk dan patuh pada lembaga yang mengundangnya gitu. Itu Kejaksaan Agung ada. Tapi ini bukan pada ranah penempatan. Ini ranah pengamanan. Orang-orang yang jaga masih pada fungsi dan tugasnya sebagai tentara. Bukan sebagai Jampitmil. Kalau Jampitmil kan dia nggak boleh punya double jabatan di tentaranya. Dia ditempatkan di Kejaksaan Agung gitu. Nah harusnya sebenarnya kalaupun mau jaga tentara ini ya disipilkan dulu. Dia ngundurin diri atau berhenti. Baru dia bisa jaga kantor Kejaksaan Agung. Itu kan pasal 47 dan kemarin anggota DPR menegaskan kan, Pak TB Hasan dan kawan-kawan semuanya menegaskan bahwa di luar jabatan-jabatan ini, tentara yang pengen di wilayah sipil harus mundurin diri. Maka harusnya ini dalam konteks mengundurkan diri dulu dan masuk ke kejaksaan gitu. Dia menjadi sipil, bukan dalam konteks tentara. Nah ini garis sebenarnya demarkasi yang kita jaga ya selama ini. Dan ini yang diruntuhkan dengan kerjasama atau surat perintah ini gitu. Baik. Nah, ini pertaruhan sebenarnya apakah kita masih menganggap Indonesia sebagai negara hukum atau negara MOU? Itu pertanyaan besarnya. Baik, meski dalam prakteknya nih Mas Isnur ya, pengamanan akan dilakukan oleh kelompok kecil saja Mas, berisi 2 hingga 3 orang dan disesuaikan dengan kebutuhan situasional di lapangan. Ya, persis. Mau 2 orang, mau 3 orang, tapi kita harus melihat ini adalah spektrumnya, prinsipnya, paradigmanya, konstruksinya, dasar hukumnya harus kuat, harus jelas. Jangan sampai menabrak sana-sini. Dan penugasan sudah berlaku sedianya Mas sejak awal Mei 2025 dan berlangsung hingga waktu yang belum ditentukan. Ini bagaimana reaksi teman-teman koalisi masyarakat sipil? Iya, kan ini kan diawasi, dikontrol oleh Komisi 1 DPR. Maka Komisi 1 kita minta agar melakukan evaluasi, melakukan koreksi. Sebelumnya kan anggota Komisi 1 itu beberapa orang sudah bilang akan melakukan kontrol dan moratorium terhadap semua MOU, Panglima TNI dengan lembaga-lembaga. Ya ini sudah. Jadi mumpung ini lagi evaluasi, lakukan evaluasi terhadap seluruh praktik-praktik MOU antara TNI dengan seluruh lembaga baik itu di pemerintah, swasta maupun di BUMN gitu. Semuanya dievaluasi karena bukan hanya kejaksaan nih Mas. Ada juga penempatan-penempatan pengamanan bukan di kejaksaan saja. Ada di wilayah-wilayah lain. Ada di kantor-kantor lain BUMN gitu ya. Tiba-tiba ada marinir jagain stasiun, itu ada kan kejadiannya kan. Ya. Itu kan ada tuh kejadiannya. Nah, itu yang harus semuanya dievaluasi. Jadi saya berpikir bukan hanya kejaksaan saja penempatan ini karena ini sudah banyak kejadiannya, ada yang jagain bahkan perusahaan swasta. Ya, 2019 misalnya saya mendapat data dari asisten operasi, asisten personalia itu ada 4.000 orang lebih penempatan jagain swasta. Jadi ini adalah praktik-praktik yang sebenarnya harus dikoreksi ya, dievaluasi oleh Presiden dan Komisi 1. Kenapa? Kalau kita mengutip ya Salim Said ya, ini ahli militer ya, justru hal-hal seperti ini yang membuat deterrent effect TNI, ya profesionalisme TNI terganggu. Karena TNI disibukkan ngurus-ngurus hal yang bukan pada tugas pokoknya. Demikian Mas Heranov. Baik. Semoga ini bisa di follow up juga oleh teman-teman Komisi 1 DPR agar tidak saja menggaungkan dan juga seremonikan dari nota kesepahaman saja MOU begitu ya Mas ya.
dan bersifat telegram, tapi yang perlu diperhatikan apa substansi yang sebenarnya dilakukan, terutama dari tugas pokok dari TNI itu harus diperhatikan begitu ya Mas Isnur ya. Kita akan tunggu nanti bagaimana reaksi anggota Komisi 1 DPR di Senayan, kita akan coba nanti follow up bersama teman-teman kami di lapangan. Terima kasih untuk waktu Anda, Mas Muhammad Isnur, Ketua YLBHI. Sayang sekali kami tidak bisa menghubungi dari pihak TNI karena masih sibuk di Garut, Jawa Barat. Terima kasih untuk waktu Anda. Selamat sore, Mas Isnur.